Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar warganet, khususnya warga Kabupaten Bekasi. Pada saat ini tim podcast media berada di salah satu kantor advokat, yaitu di Purwokerto, Jawa Barat, yaitu di salah satu kantor lawyernya Bapak Haji Ulum Purnama SH. Ya, mungkin warganet bertanya-tanya ya, pada saat ini yang kami bahas temanya adalah ya terkait tentang bicara masalah hukum, ya artinya hukumnya umum, baik hukum pidana, perdata dalam peran sertanya membangun Bekasi membangun. Tentunya aspek hukum ini tidak terlepas daripada seluruh kehidupan manusia. Iya. Ada hukum adat, ada hukum alam, dan ini adalah hukum tentang kehidupan. Baik, ngobrolnya santai aja. Iya. Ya, asal jangan hukum mertua sampai ya. Hukum mertua ya udah tinggal kita. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam Pak. Bu Rawa, selamat malam. Baik, saya panggil Bang Haji aja ya. Siap. Bang Haji, malam ini kita berjumpa dalam ngobrol santai sambil ngopi sambil ngetek. Ya. Di sini kita bicara tentang hukum ya, karena Bang Haji ini sebagai profesi sebagai advokat, tetapi juga terkait permasalahan hukum ini juga yang tentunya yang bisa peran sertanya dalam merubah Kabupaten Bekasi. Nah, saya kan begitu. Ya, jadi merubah Kabupaten Bekasi ini kan banyak aspeknya dari sini. Ada dari segi hukum juga, nanti bisa berubah Kabupaten Bekasi menjadi perubahan gitu kan, karena mungkin hukum itu menjadi panglimanya gitu kan. Nah, hukum itu juga akan menjadi masyarakat lebih yang pertama lebih hati-hati kan gitu kan ya. Betul. Nah, gitu. Yang kedua juga bisa lebih berani, bukan berani lebih berani artinya karena dilindungi oleh hukum kan begitu kan. Betul. Seperti itu. Bukan berani itu melakukan sesuatu yang negatif, tapi berani itu dengan kebenaran, tentunya yang dilindungi oleh hukum. Nah, ini saya tertarik nih Bang Haji tentang kemarin itu ada pasca pemberitaan terkait BUMN atau BUMD yang baca di pemberitaan itu bahwa apabila ada BUMN ya itu pemerintah pusat nih, gitu kan. Ketika disorot pengelolaannya itu tidak bisa, tanda kutip tidak bisa mengelola manajemen, artinya itu menggunakan uang negara. Nah, terus nggak tahunya itu BUMN itu boro-boro buat penghasilan negara, malah bangkrut yang ada gitu, malah bangkrut ataupun nggak jalan gitu kan, ataupun tidak memberikan kontribusi gitu kan untuk pendapatan negara. Nah, itu kan perspektifnya dari APBN dari pusat. Nah, kita kan ini orang Bekasi nih, kita bicara Bekasi nih, Kabupaten Bekasi. Di Bekasi ini ada beberapa BUMD juga banyak dipersoalkan oleh para tokoh LSM, pengamat gitu, kebijakan publik gitu kan. Ini BUMD kita ini ada 4 ya. Satunya ada PDAM, ada BBM, bisa juga tentang minyak gas, ada yang saya lupa. Nah, kita bicara dari segi pengelolaannya. Nah, ketika pengelolaan BUMD ini tidak maksimal dan bahkan tidak ada masukan atau pendapatan untuk APBD Kabupaten Bekasi. Nah, terus apalagi mengalami kebangkrutan. Dari sisi hukumnya ini seperti apa nih? Itu kan uang masyarakat. Masyarakat mau bertanyakan dong. Ini punya BUMD, apalagi Bekasi potensi besar begini. Kok dikatakan BUMD-nya nggak jalan dan bahkan tidak ada masukan untuk APBD Kabupaten Bekasi. Nah, dari Bang Haji, bagaimana tanggapan Bang Haji ini? Gitu. Terima kasih Bang atas kesempatannya kita bisa ngobrol nih di acara ini. Ya, kalau pendapat saya memang beberapa minggu yang lalu ya, memang saya membuat tulisan terkait apa yang Abang tanyakan ya. Karena dasarnya adanya sudah ditandatangani PP Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 yang mana
yang secara tegas di dalam PP tersebut menyatakan BUMN yang rugi, ya kan, dapat diajukan gugatan oleh Menteri BUMN. Artinya itu kan untuk di level nasional. Kita bicara level daerah. Nah, BUMD itu kan adalah perseroan terbatas di mana pemegang saham utamanya adalah dalam hal ini bupati. Tentu kan ini Bekasi, Bupati Bekasi. Bupati Bekasi punya kewajiban yang sama untuk melakukan apa yang bisa dilakukan di pusat. Cuma di PP ini kan jadi PP itu bersifat yang mana yang secara tegas di dalam PP tersebut menyatakan BUMN yang rugi, ya kan, dapat diajukan gugatan oleh Menteri BUMN. Artinya itu kan untuk di level nasional. Kita bicara level daerah. Nah, BUMD itu kan adalah perseroan terbatas di mana pemegang saham utamanya adalah dalam hal ini bupati. Tentu kan ini Bekasi, Bupati Bekasi. Bupati Bekasi punya kewajiban yang sama untuk melakukan apa yang bisa dilakukan di pusat. Cuma di PP ini kan jadi PP itu bersifat berlaku untuk seluruh Indonesia tentunya. Tetapi kalau kalimatnya di pusat itu menteri, tentu kalau kita di sini harus ada aturan di level daerah. Payung hukumnya di level daerah bisa dibentuk dalam bentuk perda ataupun perbu. Hal yang sama di mana sebagai pemegang saham utama bupati itu melakukan hal yang sama. Jadi payung hukumnya dibuat dulu, kemudian bisa melakukan action seperti yang ada di PP tersebut. Cuma rujukannya nanti peraturan daerah atau peraturan bupati. Itu Bang. Payung hukum. Payung hukumnya. Ya. Nah, berarti kalau untuk di daerah seperti di daerah Kabupaten Bekasi, ini landasan pengikutnya belum ada Bang kali. Kalau untuk kalimat untuk menuntutnya betul memang belum ada Bang. Untuk menggugat. Iya, untuk menggugatnya betul karena kan tidak berlaku surut ya kan. Tetapi jangan lupa sesungguhnya di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas juga nomor 40 tahun 2007 sebenarnya seseorang yang merugikan perusahaan juga ada pertanggungjawabannya Bang. Bisa lewat situ berarti ya? Iya, memang bisa. Cuma tadi PP itu kenapa ada kalimat seperti itu? Itu secara jelas dan tegas gitu loh. Menteri. Nah, alangkah lebih baiknya di tingkat kita kabupaten, dalam hal ini pemegang saham adalah bupati. Di situ harus jelas bupati, ya kan, dapat mengajukan tuntutan atau gugatan hukum. Betul. Kepada yang kepada siapa saja? Kepada BUMD tentunya. BUMD. Iya, yang merugikan. Iya, karena kan kalau payung hukumnya di PP tersebut, ya kepada yang dianggap merugikan, BUMD yang merugikan. Nah, yang merugikan ini tentu dari mana kita tahu ini rugi dan sebagainya, tentu ada audit dan sebagainya. Memang ya balik lagi, pengelolaan BUMD adalah tujuannya mencari untung, ya. Bukan mencari rugi ya Pak. Iya betul. Kalau mencari rugi, nggak usah jadi direksi BUMD. Iya betul. Tentu harus mencari untung dan itu kewajiban. Tapi apabila kemudian tadi menjadi rugi, tentu balik lagi siapa sih pemegang saham utama ya kan BUMD tersebut adalah pimpinan daerah, dalam hal ini bupati, dan itu memang sesuai ketentuannya. Lalu bagaimana masyarakat Kabupaten Bekasi punya hak mempertanyakan itu kepada pimpinan daerah? Kok ya kan BUMD rugi masih dilanjutkan, ya kan? Jadi ada kewajiban moral juga untuk bupati. Apabila dianggap tidak layak, apalagi merugikan, punya kewenangan, silahkan gunakan kewenangan itu prerogatifnya. Pemegang saham dalam ini bupati, mau ganti mau apa ya tentu hak prerogatif beliau. Hak prerogatif beliau. Baik. Nah, berarti di sini satu bupati bisa menggonta-ganti karena memang tidak maksimal ya dari BUMD. Terus yang kedua juga kalau memang bupatinya kagak mau nuntut gimana? Nah, kalau tentu kalau bicara menuntut kan tadi harus ada payung hukum terkait bupati. Tetapi tadi bicara ganti ya kan merubah dan struktur sebagai itu kewenangan dari bupati. Tadi kalau Bang tanya, bagaimana bupatinya kalau diam aja? Dia diam aja. Kan? Nah, berarti dia tidak peduli kepada masyarakat Bekasi. Di mana
kan tadi tujuan ada BUMD itu mencari keuntungan. Menambah Tapi pendapatan. dia kan dia sebagai pemegang saham membiarkan perusahaan itu menjadi rugi. Apa maksudnya kan gitu? Tentu tidak etis lah kalau pemegang saham membiarkan kondisi BUMD itu menjadi rugi. Kalau masih diabaikan, tentu masyarakat punya hak-hak hukum ya, yang bisa mendorong bupati untuk melakukan tugas-tugas beliau tentu. Nah, terus kalau untuk masyarakatnya nih, contohnya yang kita nih, saya dalam kasih lihat BUMD nggak jalan, nggak ada masukan, saya rugi. Nah itu kalau mengajukan tuntutan atau menggugat lewat masyarakat, lewat masyarakat sama masyarakat gitu, itu seperti apa? Jadi kita bicara perusahaan di Undang-Undang Perseroan Batas itu adalah pemegang saham ya. Kalau BUMD pemegang saham utamanya adalah bupati. Nah, bagaimana masyarakat sebagai orang stakeholdernya dari BUMD itu sendiri kan? Tentu mendorong pemegang saham dalam hal ini bupati. Tadi kalau bupati tidak merespon sebagainya, tentu dipertanyakan. Terus bagaimana? Ya, semudah itu Pak bentuknya yang tadi sudah kalau BUMD-nya nggak jalan, terus merugi, kan gitu. Sementara payung hukum atau dasar hukum untuk pertanggungjawaban secara hukum, gitu kan, secara aturan, gitu kan. Ini kan mungkin di Kabupaten Bekasi ini kan belum kita temui atau kita belum tahu kan seperti apa kan, gitu kan. Nah, menurut pandangan sisi hukum dari Abang Haji nih, kalau mau buat BUMD ini seperti apa sih? Seperti apa? Ya kalau saya sih yang namanya ada niat baik ya, hal ini silakan saja. Siapapun punya hak independen ya untuk mengusulkan membentuk satu lembaga. Tetapi balik lagi semuanya ada aturan mainnya kan. Kita kalau saya tidak ingin bicara boleh dan tidak boleh ya, semuanya punya hak gitu kan. Saya hanya berbicara kepada aturan yang sudah ada dalam hal ini terkait PP 23 tahun 2002 ini yang sudah ditandatangani Pak Jokowi baru 2022 ya? Iya, baru bulan Juni kalau nggak salah. Baru ini justru baru tanggal 8 kemarin. Ini baru ya, kalau mau kita bilang ini sangat fresh sekali. Fresh sekali kan, baru tanggal 8 kemarin. Iya kan? Makanya saya angkat dalam tulisan saya itu karena memang sesuatu yang menarik gitu. Nah, jadi saya tidak ingin membatasi teman-teman yang berniat untuk membangun BUMD itu. Ya kan, saya tidak membatasi, tetapi tentu semuanya ada aturan main. Dimana kalau di kemudian hari misalnya ya bupati ataupun nanti ke depannya akan membuat payung hukum untuk di Kabupaten Bekasi, tentu akan ada aturan yang sama dengan PP 23 tahun 2002 ini gitu. Artinya hak bupati untuk melakukan gugatan apabila BUMD merugi. Itu kira-kira. Oh gitu. Oke. Nah ini serta yang terakhir nih ya. Nanti ke terakhir. Nah intinya bahwa di obrolan santai malam ini adalah bagaimana semua stakeholder, semua profesi bisa transfer dalam Bekasi membangun. Kan gitu kan. Tapi Bekasi membangun dan kita memberikan solusinya, nah gitu. Nah makanya isu-isu yang beredar yang hangat di masyarakat di Kabupaten Bekasi, kami selaku awak media coba memberikan isu ini kepada pegiat-pegiat, pemerhati, pengamat gitu kan. Yang mudah-mudahan juga pemerintah kan mendengarkan gitu kan apa yang terjadi gitu. Makanya dari segi hukum untuk melakukan tugas-tugas beliau tentu. Nah, terus kalau untuk masyarakatnya nih, contohnya yang kita nih, saya dalam kasih lihat BUMD nggak jalan, nggak ada masukan, saya rugi. Nah itu kalau mengajukan tuntutan atau menggugat lewat masyarakat, lewat masyarakat sama masyarakat gitu, itu seperti apa itu? Jadi kita bicara perusahaan di Undang-Undang Perseroan Batas itu adalah pemegang saham ya. Kalau BUMD pemegang saham utamanya adalah bupati. Nah, bagaimana masyarakat sebagai orang stakeholdernya dari BUMD itu sendiri kan? Tentu mendorong pemegang saham dalam hal ini bupati. Tadi kalau bupati tidak merespon sebagainya, tentu dipertanyakan. Terus bagaimana kalau kemudian ya terus masih mengabaikan?
Nah inilah tentu pemegang saham utama patut dipertanyakan. Ada beberapa upaya hukum dari masyarakat. Hak-hak masyarakat itu ada model-model gugatan class action atau citizen lawsuit itu kan. Memang di Kabupaten Bekasi ini masih agak, kalau menurut pengetahuan saya mungkin belum ada ya. Belum ada. Karena emang untuk melangkah seperti itu ya lumayan menyita waktu, tenaga, biaya, pikiran, sebagainya. Makanya beberapa teman mungkin pergerakan, ormas dan sebagainya belum mengarah ke situ. Tapi kita nggak tahu ya di periode-periode selanjutnya apakah ada pergerakan-pergerakan ke arah situ. Saya rasa sih hukum itu kan dinamis dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan ada dilakukan oleh masyarakat. Oke, baik. Nah, ini adalah salah satu edukasi ya, pencerahan ya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Karena potensi Kabupaten Bekasi ini kan banyak gitu kan. Nah, mungkin dengan adanya BUMD itu mengolah potensi tentunya kan begitu yang akan nantinya mendapat tambahan masukan untuk pendapatan daerah Kabupaten Bekasi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat kepada BUMD. Nah, selanjutnya ini juga viral juga dari pemberitaan bahwa ada beberapa tokoh aktivis, tokoh muda yang ingin membentuk satu buah BUMD gitu kan. Nah, BUMD ini kan tentunya tidak semudah itu kan membentuknya yang tadi. Dan sudah kalau BUMD-nya nggak jalan, terus merugi kan gitu. Sementara payung hukum atau dasar hukum untuk pertanggungjawaban secara hukum gitu kan, secara aturan gitu kan. Ini kan mungkin di Kabupaten Bekasi ini kan belum kita temui atau pegiat-pegiat, pemerhati, pengamat gitu kan. Yang mudah-mudahan juga pemerintah kan mendengarkan gitu kan apa yang terjadi gitu. Makanya dari segi hukum, Abang Haji selaku praktisi hukum gitu kan, salah satu juga sebagai pengawas juga kan, dari pengawas artinya memberikan edukasi kepada masyarakat atau memberikan masukan kepada pemerintah gitu kan, yang pada malam hari ini tentang BUMD yang ada. Nah, harapan Bang Haji terkait ini ya, harapan saya tentu sebagai praktisi hukum dan sekaligus memang warga Kabupaten Bekasi, saya berharap pembangunan Bekasi bisa lebih baik lagi, ya kan, dalam hal ini, dalam hal ekonomi, hukum dan lain-lainnya. Tentu harus ada, semuanya harus lebih baik, ya kan, dimana transparansi pemerintah dalam hal pembangunan tentu itu juga dibutuhkan, karena memang bagian dari kemajuan adalah keterbukaan itu sendiri kan, bro. Jadi kita berharap maju tetapi kemudian hanya sebagian kecil saja atau kelompok saja, tentu ini menjadi ya kekecewaan ya kan untuk sebagai masyarakat lainnya. Makanya keterbukaan inilah yang menjadi kebijakan pimpinan daerah, siapapun pemimpinnya harus lebih transparan bahwa pembangunan ini akan seperti ini, itu harus digambarkan secara luas gitu loh. Jadi bukan hanya bersifat sesaat, tetapi sifat pembangunan itu kan simultan, berkelanjutan. Jadi siapapun pemimpinnya jadi harus membangun Bekasi, bukan untuk kelompok atau golongan dia sendiri. Itu kira-kira. Baik ya. Oke Bang Haji, terima kasih kita ngobrol santai pada malam ini. Ya, kopinya teradem. Oh iya. Ayo kita minum. Iya. Ya itulah warganet ngobrol santai pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan edukasi atau pencerahan dari Bang Haji Ulum, yaitu salah satu praktisi hukum, di mana salah satunya adalah memberikan pencerahan kepada kita seperti apa sih tentang Bekasi ini, ya, dari sudut pandang tentang BUMD itu kan adalah aset masyarakat Bekasi, hidup Kabupaten Bekasi, hidup warga Kabupaten Bekasi, Bekasi membangun dengan solusi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.